wa ja'ala ibadal haji wa ja'ala ibadal adha min sya'airillah wa innaha min taqwal qulubi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Arsalahu kafatan ilan nas basyiran wa nadhiran wa hadiyan ilal haq wa sirajan muniran. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu laha ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Azza wa Jalla. Cucuran rahmat, limpahan karunia, keberkahan yang kita rasakan di dalam kehidupan. Syogianya lah untuk senantiasa selalu bersyukur, memuji Allah, mengagungkan Allah, mengesahkan Allah setiap saat dan setiap waktu. Salam salawat kepada baginda Rasul, pada keluarga dan para sahabat, semua pihak yang mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat yang akan datang. Jamaah salat Id rahimakumullah. Hari ini kita berhari raya. Hari raya Idul Adha. Boleh juga disebut hari raya Idul Nahar. Di kampung-kampung bahkan disebut hari raya haji. Maksudnya hari raya yang berbarengan dengan ibadah haji. Islam ada dua hari raya. Pertama Idul Fitri, merayakan kembalinya kita kepada fitrah setelah puasa 30 hari di bulan Ramadan. Yang kedua adalah Idul Adha, hari raya menyembelih kurban. Idul Nahar, hari raya memotong kurban. Dan kedua hari raya ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Jadi tahun kedua Hijriyah ditetapkan di dalam agama. Merayakan hari raya ini bukan dengan pesta pora, tapi dengan kalimat kesyukuran. Kalimat kesyukuran itulah yang ingin saya ungkap. Karena kalimat itu berkumandang pertama kali di Perang Badar, Bapak. Perang Badar, perang pertama dalam sejarah Islam. Pasukan Islam melawan orang kafir. Pasukan Islam dari Madinah dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkekuatan 333 orang melawan pasukan kafir dari Mekah dipimpin oleh Umayyah berkekuatan 1050 orang. Pertempuran ini nggak seimbang karena orang kafir 3 kali lipat daripada orang Islam, sehingga ada kekhawatiran Rasulullah. Beliau sholat 2 rakaat di medan Badar itu, Bapak. Setelah selesai sholat, beliau mengadu kepada Allah. Apa aduan beliau kepada Allah? Ya Allah, kalau pasukan Islam hari ini kalah dalam peperangan, kata Nabi, saya khawatir ya Allah. Khawatir tidak ada lagi orang yang akan menyembah. Karena pengaduan Nabi, kesedihan, takut kekalahan, malaikat Jibril turun memberi kabar bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada pasukan Islam dan akan menurunkan 1000 malaikat yang bisa dilihat langsung oleh musuh-musuh pada hari itu. Jadi akan diturunkan 1000 malaikat untuk membantu pasukan Islam. Pertempuran berkecamuk, Bapak. Semua tokoh kafir tewas hari itu. Umayyah, itu tokoh karismatik orang kafir, tewas di tangan Bilal. Abu Jahal, tokoh kafir, juga tewas di tangan Mu'az bin Affan.
Dipancung dia punya kepala oleh Abdullah bin Mas'ud. Dua tokoh kafir ini tewas. Pasukan kafir Mekah mulai kehilangan kendali. Akhirnya kemenangan berada di pihak Islam dalam perang Badar itu. Kemenangan itulah yang membuat Nabi sujud syukur di medan Badar itu, Bapak. Setelah beliau sujud, beliau bangun dan Rasulullah mengucapkan, Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'adda jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bapak, Saudara, ucapan itu berkumandang pertama kali di perang Badar. Hari ini dia berkumandang lagi, Bapak. Kalimat takbir dan tahmid. Apa maknanya? Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah. Diucapkan Nabi di perang Badar. Segala puji bagimu ya Allah yang benar dengan janjimu. Diucapkan Nabi 14 abad yang lalu, yaitu janji Allah memberikan kemenangan kepada orang Islam. Hari ini kita ucapkan sadaqa wa'dah, benar ya Allah kau dengan janjimu. Janji Allah memenangkan iman kita, mengalahkan hawa nafsu kita. Makna kalimat wa nasara 'abdah. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menolong hamba-Mu. Diucapkan Nabi ini di perang Badar pertama kali. Kenapa beliau ucapkan? Karena Allah menghalalkan rampasan perang untuk dibagikan dengan pejuang. Wa nasara 'abdah. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menolong hamba-Mu. Perang menang dan mendapatkan rampasan perang dibagikan kepada pejuang. Hari ini kita kumandangkan lagi wa nasara 'abdah. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menolong hamba-Mu. Siapa yang tertolong? Fakir miskin, orang yang tidak mampu, orang yang tidak punya. Tertolong karena ada zakat kurban yang kita keluarkan, infak sedekah yang kita keluarkan. Itu makna hari ini. Wa nasara 'abdah. Segala puji bagimu yang telah menolong hamba-Mu, tertolong karena ada pemotongan hewan kurban yang kita lakukan hari ini. Saudara, sejarah kurban bukan sejak dari Nabi Muhammad. Sejarah kurban sejak dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Sudah diawali dari Nabi Adam, Bapak, kurban. Hanya bentuknya bukan ternak. Zaman Nabi Adam semua kekayaan bisa kita korbankan, Bapak. Dirubah ke ternak oleh Nabi Ibrahim. Syariat Nabi Ibrahim itu pun juga dengan drama. Merubahnya itu dengan drama. Apa perubahannya itu? Nabi Ibrahim tidak langsung disuruh memotong kambing, Bapak. Perintah Allah pertama disuruh memotong anaknya Ismail. Coba bayangkan. Perintah Allah disuruh memotong anak semata wayang. Coba bayangkan bagaimana kesedihan orang tua, kesedihan ibu melaksanakan perintah untuk memotong anak. Tapi inilah kebesaran Allah. Tatkala Ismail digulingkan di tanah lapang, pisau sudah disiapkan oleh Nabi Ibrahim. Ternyata tatkala pisau itu menempel di leher Ismail tidak bisa dipotong, saudara. Nabi Ibrahim bingung, kenapa kok ini nggak bisa motong pisau? Ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril langsung turun membawa seekor kibas. Inilah pengganti Ismail. Potonglah seekor kibas. Sejak itulah syariat dalam hewan kurban kita disunahkan untuk memotong hewan kurban. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mampu, saudara-saudara kita yang ada hari ini dapat melakukan kurban untuk dibagikan kepada mustahik yang berhak menerimanya. Saudara, kurban bukan untuk hari ini aja, tetapi masih bisa dilakukan besok, masih bisa dilakukan lusa, 3 hari masih bisa kita melaksanakan kurban. Tujuannya tidak lain untuk mensyiarkan agama Islam. Sadaqa wa'dah, benar kau ya Allah dengan janji. Wa nasara 'abdah, benar kau ya Allah yang telah menolong hamba-Mu, tertolong karena hewan kurban yang kita bagikan. Wa a'adda jundah, segala puji bagimu yang telah memuliakan hamba-Mu,
Dimuliakan karena ada pelaksanaan sholat Idul Adha. Karena ada pelaksanaan sholat Idul Adha. Dimuliakan. Karena ibadah sholat ini adalah ibadah yang mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. Saudara, sudah diteliti oleh ilmuwan sekarang. Ibadah sholat kita itu punya keistimewaan dan keajaiban. Di mana letak keistimewaannya? Pertama dari waktu, Bapak. Kedua dari gerakan. Ketiga dari ucapan. Keempat dari zikir. Kelima dari doa. Itu penelitian para ilmuwan. Keistimewaan sholat di dalam ajaran Islam. Dari waktu, Bapak. Dalam buku Yijing Cina itu terkenal, diungkapkan. Diteliti sehari semalam itu ada 50 energi yang keluar, Bapak. Dalam sehari semalam ada 50 energi yang keluar. Dari 50 energi ini ada 5 energi yang paling super. Yang mereka sebut energi mayor. Jadi bagus untuk dihisap saat energi mayor itu keluar. Nah, yang mencengangkan ilmuwan adalah keluar energi mayor itu, Bapak. Keluar energi mayor itu ternyata di awal waktunya sholat orang Islam. Subhanallah. Jadi pantas Nabi menganjurkan sholat di awal waktu. Energi terbaik yang keluar di awal waktu sholatnya orang Islam. Itu baru terjawab sekarang. Keistimewaan dari waktu. Dari gerakan. 9 gerakan sholat sudah diteliti oleh ilmuwan Cina. Itu gerakan suprayoga, gerakan sehat. Kita berdiri untuk melancarkan saluran darah. Kita takbir untuk menyerap energi. Kita ruku untuk melenturkan memori otak. Kita i'tidal untuk melancarkan saluran darah merah, darah putih. Kita sujud untuk memasukkan oksigen ke semua saraf otak. Kita duduk antara dua sujud, itu disebut mereka duduk keperkasaan. Kita tahiyat awal memperbaiki lambung. Kita tahiyat akhir memperbaiki pencernaan. Kita salam kanan, salam kiri, melenturkan urat sakit kepala. Itu dari segi kesehatan, Bang. Dari segi tauhid, ulama Turki menjelaskan. Kita berdiri karena mau membesarkan Allah. Takbir, cara membesarkan. Ruku karena mau mengagungkan Allah. I'tidal karena mau memuji Allah. Sujud karena mau mensucikan Allah. Duduk antara dua sujud, ada kita berdoa. Tahiyat awal, tahiyat akhir, penghormatan. Salam, perintah, silaturahim. Begitu pesan dari ilmuwan Turki. Dari segi tauhid, dari segi moral. Al-Azhar Kairo menjelaskan. Berdiri adalah zuhud. Jadi kita berdiri, itu pelajaran zuhud. Jangan lagi terganggu dengan urusan dunia. Kun ma'al haq bila makhluk. Kalau kamu sudah berdiri sholat, tinggalkanlah urusan dunia. Itu dari segi moral. Takbir, itu pelajaran tawakal. Ruku, pelajaran ridho. Menerima keputusan. Tidak, pelajaran kita untuk selalu memuji Allah. Sujud, pelajaran moral untuk selalu mensucikan Allah setiap waktu dan saat. Duduk antara dua sujud, hadap kita untuk bermohon. Tahiyat awal tetap penghormatan, tahiyat akhir perpesaan. Salam kanan kiri adalah pesan silaturahim ke kanan dan ke kiri sesama orang mukmin. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Begitu indahnya pelaksanaan sholat kita setelah diterjemahkan oleh para ilmuwan. Ada pesan tauhid, ada pesan moral, ada pesan kesehatan untuk ilmuwan Cina. Hari ini kita berhari raya. Hari raya kedua yaitu Idul Adha. Mudah-mudahan hari raya Idul Adha artinya hari raya kurban. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mampu bisa melaksanakan kurban hari ini, bahkan diberi waktu oleh Allah sampai 3 hari yang akan datang. Semoga Allah memberikan rahmat barokah pada kita yang hadir. Qala Allah Ta'ala wa biqaulihi ya'tadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat.
Allahumma ighfir ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma hafaz biladana Indonesia wasaira biladil muslimin ya Allah ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna ya zal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum amitna ala dinil islam. Amitna ala dinil islam. Amitna ala dinil islami bi husnil khotimah. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah. Ya Allah, maafkan, ampuni segala dosa saudara-saudara kami yang beriman pada hari ini, baik dosa sebelumnya maupun dosa sesudahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Amin. Air minum.